terus akhirnya aku bersyukur sekali dengan lagu Sayang dan Red akhirnya kamu jadi jedar gitu. Itu gimana itu? Jadi di Tak dong. awalnya ya sama kayak dari panggung ke panggung gitu Mbak. Awalnya sama kayak sampean gitu. Cuman kalau dari panggung ke panggung itu terkenalannya nemen sampean daripada saya gitu kan. Sampean kan dulu fenomenal banget itu. Terus akhirnya saya di Jakarta kan dari 2015 Mbak Inul sebenarnya yang ikut label itu. Lagu pertama efeknya yes biasa-biasa aja, terus akhirnya tapi pas waktu itu di Jawa itu saya tuh pas nyanyi-nyanyiin di panggung lagu Sayang itu. Oh Terus gitu. karena saya ngerasa lagunya enak, terus berusaha untuk dibawa ke TV. Lah kok responnya masyarakat itu bagus gitu. Terus akhirnya saya dilarang nyanyi lagu Sayang itu ke TV sama sama ada orang label gitu. Soalnya katanya itu bukan single kamu, jadi kamu nggak usah bawain lagu orang. Apa yang nguntungin orang lain kayak gitu bahasanya. Terus akhirnya saya bilang, saya minta kalau gitu minta tolong diurusin lagu ini biar biar dirilis secara resmi gitu. Terus akhirnya nggak lama nggak dapet respon. Saya nekat, nggak apa-apa bawain orang cuma bawain aja. Kenapa sih orang emang lagunya bagus? Terus akhirnya timbul masalah Mbak Inul. Oh, tuh. Saya kan dulu sempat itu yang sampai di blacklist sama salah satu stasiun TV selama 3 bulan. Gara-gara pencipta lagunya Sayang itu nuntut ke TV-nya juga. Oh, gitu. Dan gara-gara ada kesalahan penulisan pencipta kalau nggak salah. Intinya sebenarnya lagu Sayang ini rumit, banyak polemiknya gitu, maksudnya dari penciptanya sendiri gitu, karena emang dasarnya kan itu lagu kan emang aslinya kan dari Jepang, terus diganti lirik sama Om Anton Obama, terus tambahin rap sama NDX, terus saya pakainya versinya yang ada rapnya, terus nggak tahu gimana ceritanya, jadi ribut gitu antara pencipta karena katanya NDX memberi izin sama orang-orang label Jawa Timur tanpa sepengetahuan Om Anton kayak gitu. Terus akhirnya pas saya ngurus izin sampai akhirnya produser tembus ke Jepang. Sampai serumit itu nggak taunya pas udah bener-bener jadiin apa resmi dirilis, nggak taunya malah responnya masyarakat luar biasa gitu. Jadi kayak oh jadi perjuangan tuh nggak ada yang sia-sia gitu. Dan Sebenarnya kalau aku NDX-nya sendiri akhirnya Jopi Ruame Om Anton Obama sendiri banyak lagunya dibeli sama orang-orang, jadinya kayak gitu. Emang kalau waktu itu nggak bisa nggak bisa dipaksa ya, namanya waktu dan rezeki itu memang udah waktunya gitu. Walaupun ditutup kayak apa, walaupun dihalangin kayak apa, tetap aja namanya rezekinya via ya tetap dapat gitu. Jadi orang lain juga nggak bisa pungkiri, walaupun hanya lagu apa namanya itu, lagu cover gitu ya, tapi karena memang rezekinya ya memang udah waktunya gitu. Jadi aku salut banget. Dan aku lihat Via ini sebenarnya kamu itu juga perjuangannya nggak jeder terus naik, karena aku melihat kamu ada di salah satu stasiun televisi, sempat kamu curhat bahwa aku cuman jadi apa ya sebagai bunga aja gitu, datang pergi cuman dapat berapa segmen, kamu pernah cerita aku kayak gitu. Terus aku juga nggak dapat uang kalau aku di sini karena perjuanganku di sini kayaknya masih belum respon. Itu aku ingat. Makanya aku bilang kalau artis Jawa Timur itu nggak ada yang instan, semuanya pasti babat alas banget. Terus aku mau tanya, kalau aku dulu honor aku pertama kali nyanyi itu berapa ya, 1.500 ya, kalau nggak salah nih. Seingat aku dulu ikut band-bandan itu, tapi itu pun honornya juga udah menurut aku udah paling gede gitu, 1.500. Kalau awakmu berapa tuh kalau kamu? Dulu itu kalau nggak salah pernah dikasih 5.000 sih, terus habis itu ya 5.000 kalau nggak salah. 5.000 ya? 5.000. Terus beberapa bulan kemudian kalau nggak salah dicoba orang itu karena papa yang ngejob Mbak Inul, karena orkesnya papa biar semangat katanya. Jadi papamu aktif ya?
Iya, per lagu itu diregani 25.000. Pas ini 3 lagu dikasih 75.000. Tapi emang harus gitu, Ya seneng. Via. Kalau kalau Heeh. artis itu memang untuk menaikkan harga itu harus dikit-dikit gitu, nggak bisa langsung Heeh. kejar gitu, nggak Iya, bisa. iya. Pelan-pelan sesuai dengan Heeh. kelas ekonomi di daerah Mm-mm. sih. Bener. Soalnya Ya saya terus dulu tuh ini Mbak Inul, band-bandan juga. podo Pas sama dong sama SMP, aku juga. Nah, SMP saya band-bandan. Terus ambek papa, ambek orang tua kan sini nggak oleh. Lah nyanyi. aku sih band-bandan nih kok dangdutan ae ngono. Hmm. Loh aku seneng Terus kok gak oleh sih ngono. Padahal band-bandan gak oleh duit, Mbak. hmm. Sekolah duit gue udah dangdutan. Tapi yo Nah, bener. namanya suka ya. Terus seneng Akhirnya kepuasan toh. Akhirnya yo uh-uh. melaku dua-duanya. Aku yo band-bandan yo dangdutan. Akhirnya ono suatu ketika itu saya nggak bisa ninggalin akhirnya bandnya tak tinggal karena ramean jobe dangdut. Akhirnya konco-konco Oh. wes kamu metu ae kok seneng kene ngono akhirnya. Wes akhirnya Hmm. fokus dangdutan. Bagus. Yang penting Gitu. saiki punya tabungan karena Mm-mm. aku melihat bahwa sekarang tuh Penting, saingannya banyak. Tuh itu penting. Aku harus ngomong pokoknya penting. kowe nek aja ojo terlalu seneng euforia, jangan terlalu kelamaan. Yang penting itu harus memanage, memaintain bagaimana ketika kamu punya uang, ketika kesuksesan sudah ada di tangan, kamu Mm-mm. harus hati-hati dan banyak menabung karena kan Iya, generasi penerus di bawahmu sekarang kan banyak. Nah, salah iya. satunya adalah ini adalah buat contoh adik-adik yang punya uh, keinginan untuk menjadi penyanyi itu memang harus merintis dari bawah. Jadi jangan Iya. anggap penyanyi instan terus duitnya kayak itu enak gitu. Terus Mm-mm. orang ngelihatnya wah mereka tidak tahu perjuangan kita kayak apa dulu kan. Iya. Nah termasuk Heeh. kamu juga dari honor 5.000 dari kamu cerita sama aku sebagai tulang punggung keluarga, nih aku nggak Mm-mm. nyanyi keluargaku gimana gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Terus banyak yang aku ingat ketika kita pernah sharing dulu Mm-mm. itu. Aku inget yang pas sharing sama Mbak Inul dulu tuh gini. Mbak Inul tuh bener-bener apa ya? Mas Dek, kamu tuh stay nang Jakarta, lapo nang gini, kono iku. Wis nang Jakarta ya peluangmu tuh lebih besar, ngono kan. Nah ini lah aku nang Jakarta, aku mangan opo, aku yo sik gorong iso ngasih lo uang nang kene. Ngono harusane. Tapi ya Bagus. tapi alhamdulillah. ketika tapi ketika kamu apa namanya sempat juga aku bilang bahwa kalau memang rezeki kan memang nggak kemana ya. Mm-mm. Terus dengan honor yang sekarang menjulang tinggi, Hmm. sekarang bisa punya apa aja gitu. Jadi ini fans, tapi ini nggak Mm-mm. apa-apa buat Iya, iya, iya. memotivasi teman-teman Iya. dengan kamu perjuangannya dari nol sampai sekarang itu yang kamu dapat apa aja kasih tahu. Aku juga tak kasih tahu bukan karena kita pamer, tetapi ini Oh iya, iya. bukan Buat kristalisasi motivasi, motivasi. keringat kita untuk memotivasi yang lain gitu. Mm-mm. Sekarang Iya. dapatnya apa? Kalau aku mah banyak. Udah semua orang udah tahu gitu. Aku malah Nah, pengen sekarang kayak Via sampean, dapatnya apa Mbak, aja? bisnis juga gitu. Itu wajib. Nanti kamu juga harus punya bisnis. Soalnya kan memang Harus. kayak penyanyi itu pasti ada masa-masanya tertentu toh Mbak Inul. Nggak mungkin kita itu bakalan di atas terus, dibutuhkan orang terus, dijob orang terus. Pasti Betul. ada waktunya gantian sama yang lain toh. Terus misalnya kita cuma jaga nyanyi, ya apa nasib ujani gitu. Nah, betul. Jadi memang hanya kerja keras yang bisa membuat kita jadi sukses. Nggak ada kata menyerah dan tidak ada cerita kerja keras itu tidak membuahkan hasil. Benar. Termasuk orang-orang melihat kita bahwa kita ini sebenarnya perjuangannya juga berat dan kalaupun mendapatkan keistimewaan dari Tuhan itu wajar gitu. Udah waktunya metek istilahnya gitu kan. Dan jelasin ini dapatnya apa aja, aku penasaran ini fans semuanya idola kamu semuanya Mbak Fia dapatnya apa aja sih gitu. Tak ceritain dari awal-awal mau naik ya. Tak ceritain dari awal-awal naik. Jadi awalnya gini Mbak Inul. Pas pertama itu saya tuh nggak ngerti maunya kan kayak punya tabungan belak-belakan ya. Gitu dah. Cuman maunya belak-belakan tuh. Nggak apa-apa. Not you and me. Lah kita kan ngobrol sendiri. Gak ada masalah. Yes. Orang mau jutek, orang mau nyinyir. Kan aku udah bilang. Sebagai seorang artis tidak akan sah kalau tidak punya haters. Tidak ada.
tidak akan sah kalau tidak punya pembenci, karena itu membuat kita jadi belajar sabar, belajar mandiri, belajar mengetahui siapa 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 fans, siapa pembenci, itu kita harus hati-hati gitu. Jadi itu pengalaman yang bagus buat kita, nggak usah takut. Aku juga nggak takut, orang aku makan juga nggak ikut mereka. Aku dapat apa aja nih, aku punya berlian, aku punya tas Hermes, aku punya ini, aku punya itu. So what gitu, ini hasil kerja keringat aku punya rumah, aku punya anak, aku punya ini, punya usaha, dan itu semuanya tidak mudah aku raih gitu. Udah tunjukin aja, nggak apa-apa pamer, bodoh amat, aku juga pamer kok, tapi kan pamerku niatnya untuk memotivasi, untuk mengkristalisasi hasil keringat aku, bangga dong gitu. Yang penting kita dapat duitnya nggak nakal gitu. Halal halal. Okay. Ya wes, oke. Jadi ini mudah-mudahan memotivasi teman-teman ya. Ini mungkin ada, ya semoga bisa memotivasi. Jadi pertama ini gini ya. Dari yang kecil-kecil saya, pokoknya aku nyeritain ya pas sudah di Jakarta ya Mbak Inul. Pas waktu itu, saya kan emang dari dulu punya cita-cita kepengen bawa orang tua ke Tanah Suci. Termasuk saya juga kepengen nginjakno kaki di Tanah Suci, kepengen umroh gitu. Lah pas itu Mbak, aku tuh cuma punya uang itu cukup buat berangkatin 2 orang tok. Pas itu tahun 2016 niatnya. Buat berangkatin 2 orang tok, 2016 mau 2007 pokoknya aku lali Mbak ya. Orang ngono, mamaku tak ngenekno, "Ma, aku iki duwe yus kurang lebih 1 juta tabungane. Iki mek iso cukup gawe budalno mama karo papa. Aku gak usah karena nek aku egois kepengen budalno awakku tok Mbak Inul." Ya kan kita nggak tahu kesempatan orang tua itu lebih besar atau lebih kecil gitu kan, makanya aku ngalah tak duduk wong tuaku. Nah pas itu mama ngomong gini, "Yo gak enak ya nek aku papamu tok." Ya apa mah duwe gak cukup ya, aku gitu ya. Terus mamaku ngomong gini, "Bisa keluarga ngono lho wong 7." Ngono Mbak Inul. Aku dalam hati, dalam gawe wong 3 gak cukup ya. Ya lek wong 7 gak masuk akal tuh ya. Dalam hati aku ngene tok, "Yo apa sih mama iki rek wong seru duwe gak cukup kok tambah njaluk sak keluarga." Ngono aku dalam hati iki Mbak Inul. Cuman gak tak ucapno. Aku moro-moro ngucapno ngene. Ya wis mah dungakno anake mama iki rezekine tambah akeh, cek iso budal sak keluarga. Tapi ya koyo gak mungkin ngono lho. Heeh. Mari ngono mama, ya amin. Ngono Mbak Inul. Lah kok gak ono saulan Mbak Inul, aku iki yo kaget lho, ya apa ceritane yo. Moro-moro tawaran niku akeh. Terus nominalnya ku wis mundak, moro-moro aku duit 500 juta sampai saulan Mbak Inul. Terus akhirnya aku ngene, "Loh ya Allah, kan aku ngecetap, aku pas jebok duit ya nang ngene ATM. Delok saldone iku ono pokoknya 480 juta apa 500 juta pokoknya. Loh ya Allah, duitku sak ngene. Iki digendong karo pipi iki sosok iki aku ngene, Mbak. Terus akhirnya langsung tak hubungi travel ya. Aku njaluk budal, terus mepet aku minta sing VIP, wong 7 ngene. Wah, langsung kuilat, aku ngomong, "Mah, aku iki duwe akhirnya dhewe iso budal wong 7." Alhamdulillah. Nah, posisi aku umroh, mari ngono mulai. Lah kok aku entuk kuat Mbak Inul ya Allah. Rezeki kan jenis ya apa ya kadang teko dungane wong tua ya Mbak Inul. Rezeki itu nggak akan pernah tertukar dan kalau kita baik sama orang tua, apalagi sama ibu, insya Allah rezeki kita itu nggak akan pernah selesai gitu, nggak akan pernah berhenti. Jadi makanya aku bilang, Via yang penting wong tua wedok, wong tua lanang ojo sampai dilupakan kalau kamu udah sukses. Tuh. Iya. Ono mana Mbak Inul? Apa? Ya, pas bangun rumah. Jadi ngene Mbak, papaku tuh beli rumah dek ngene daerah Sidoarjo pokoknya, sing tak tempatin sebelum rumah yang ini. Itu beli rumah loro, rumah rusak ngono terus dihancurno ya Mbak ya. Duit itu pas-pasan Mbak. Itu tahun 2014 nek gak salah. 2014, duit pas-pasan. Lah mobilku zaman itu aku sebut merek gak apa-apa ya Mbak ya? Gak apa-apa. Aku dulu malah beli pertama kali Espas nyicil 5 tahun. Espas 25 juta dulu. Yes, gini. Kayak gitu. Jadi pas pertama itu mobilku itu Avanza Mbak.
Avanza yo. Terus aku itu nabung uang, aku itu mau nambah gitu loh. Pas itu kredit Mbak, aku tuh mau tuker tambah. Tadi Avanza saya tak dol, aku kate tuku Innova, ngono ceritanya Mbak Inul. Lah mari ngono, aku kisah no, wong tua aku kepengen duwe omah dhewe karena sebelumnya itu enggak ono omah ya wis ngono iku Mbak Inul ya. Kepengen duwe omah, kepengen ningkat ya. Terus ya apa iki, sedangkan aku iki kepengen ganti motor sing luwih apik maneh gitu kan. Tapi rumah juga penting. Akhirnya aku ngalah Mbak Inul. Ngalah, wis aku gak tuku motor sih wis gak apa-apa, sementing omahku dadi ngono. Pas aku bangun omah sampai perabotan iki lho Mbak Inul, kan Avanza aku wis lunas ya. Tuh jenenge tuku sofa rego 15 juta aku gak duwe duit Mbak Inul. Moro-moro wong bangi telepon aku. Selamat siang, itu pas pos-pos Mbak Inul ya. Selamat siang ya dia, apakah membutuhkan dana buat pinjaman? Kita bisa mencairkan 30 juta. Langsung ijo mataku Mbak. Langsung wis gak mikir apa-apa Mbak, tak jual kok ae 30 juta ya. 15 juta ya itu perabotan omah, 15 juta ya gawe riyoyoan. Wes akhirnya sak marine iku akhirnya alhamdulillah stabil. Akhirnya aku gak tuku apa Innova Mbak Inul. Mari tuku Avanza, akhirnya aku iso nambahi duit gawe nyicil tuku Fortuner. Ngono. Nyicil Mbak, iku nyicile 2 tahun kan. Mari ngono. Mari Fortuner pas 2017 iku aku nak rezeki, akhirnya aku langsung tuku Alfa tuku alhamdulillah cash langsung. Ngono. Terus papaku ngongkon tuku tanah, tuku ngene. Pokoknya investasi properti ngono. Ya, jadi bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saiki kan corona ya, Mbak ya. Pemasukan gak ono. Cuman alhamdulillah aku duwe tabungan dan aku bersyukur aku gak duwe utang wis iku tok. Wis alhamdulillah nih wis iku, Mbak. Coba aku duwe utang pusing kowe. Beda sama aku. Kalau aku kan udah istilahnya kan udah apa ya? Udah duduk gitu. Dalam usia segini terus dalam popularitas yang sudah mapan terus semuanya udah jelas gitu ya. Bedanya kamu sama aku memang kalau ngomongin masalah kemapanan memang ya aku memang beda, Mbak. Berharapnya sih tanggung jawabnya memang lebih besar lah karena aku punya perusahaan itu aja sih. Iya itu. Terus aku minta tolong disapa tuh teman-teman yang dari tadi itu. Halo semuanya. Assalamualaikum, selamat puasa ya. Sayang itu di ini ada yang bilang katanya ayah naon tuh bahasa. Ya udah kita campur-campur aja bahasanya sama bahasa Indonesia. roaming. Sama-sama kan Jawa. Ya. Jadi kalau ngomong itu lebih enak bahasa Jawa. Kita ini yang nonton orang se-Indonesia Raya ya. Soalnya kebiasaan kalau misalnya ketemu sama-sama Jawanya ngomong bahasa Indonesia tuh kayak piye ngono kayak gak enak ngono. Jadi enak pakai bahasa Jawa. Iya. Sama nih apa Mbak? Iya. Puasanya lancar? Alhamdulillah aku sampai sekarang puasa. Alhamdulillah. Apa namanya? Pengalaman kamu nyanyi yang paling berkesan nggak tahu yang sebelum kamu apa namanya populer atau sesudah populer itu pengalaman yang paling mengesankan paling menurutmu seperti wow itu nggak pernah aku dapetin sebelumnya gitu. Ada satu. Iya, apa? Yang itu, yang openingnya Asian Games itu. Opening iya itu bagus Game. Banget itu. Itu ya Allah itu aku tuh kayak dapat rezeki nomplok Mbak. Jadi kayak ya apa ya? Yes nggak nyangka gitu. Tapi ada yang bikin sedih. Ada yang bikin sedih juga pas closingnya. Pas closingnya Asian Games, aku diundang. Tapi pas itu aku barengan ada job di mana itu Ber? Pokoknya di luar pulau deh, Bangka Belitung Mbak. Itu acaranya yang punya gawe itu yang nikah itu orang bupati sana gitu kalau nggak salah. Pas itu saya tuh diminta buat ngisi closingnya Asian Games. Terus aku usahain minta tolong aku boleh nggak jadi terus ngisi di Asian Games aja, minta tolong ini pokoknya wes tak jelasno semuanya ke orangnya dan orangnya nggak mau terima.
Oh, Terus akhirnya nggak apa-apa, DP-nya dibalikin segala macam, tapi minta tolong pas soalnya ini kan nggak ada lagi gini-gini. Aku harus negosiasi kayak apa ini, sampai dibantu orang banyak, orangnya tetap nggak mau karena namaku udah ada di undangan. Jadi antara harus profesional dan apa ya, keinginan. Jadi kayak gitu Mbak Inul. Jadi pas waktu saya prepare make up kan itu closingnya kan harus main tuh Mbak Inul. Aku itu make up itu sampai nangis Mbak Inul, nangis. waktu Asia Game itu Closingnya harusnya kan aku kan diundang di situ, aku disuruh nyanyi di situ, tapi aku nggak bisa gara-gara aku harus nyanyi di acara nikahan Asian Games. barengan gitu. Terus pas aku posisi masih make up kan belum ke venue kan, closing ceremony closingnya Asian Games itu kan sudah mulai Mbak. Aku nonton sambil make up itu aku nggak kuat sampai nangis aku. Nangis, ya Allah harusnya aku nggak kono, ya Allah harusnya aku di situ, aku kayak gitu. Terus di situ kayak belajar ikhlas, terus aja nih rezekiku cuman opening itu luar biasa kok kayak gitu. Jadi ya gitu, pengalaman antara profesionalitas dan keinginan yang bener-bener apa ya, sampai berhari-hari saya nggak bisa move on gara-gara itu. Tapi aku melihat bahwa kebanyakan memang penyanyi besar itu salah satunya adalah dia punya komitmen keras, dia punya komitmen yang kuat, dia pekerja keras dan memang faktor luck juga. Salah satunya adalah dia punya karakter. Nah, kamu itu memang punya suara yang berkarakter gitu, beda sama yang lain dan itu yang menunjukkan bahwa orang nggak lihat kamu, orang dengar kamu nyanyi, oh ini suaranya Via Valen gitu. Sama seperti pada saat aku kasih komentar di Dangdut Academy lah, di kompetisi gitu ya. Memang kebanyakan ya memang harus punya karakter, jadi orang itu bisa selalu ingat gitu, idolanya kayak apa. Aku mau tanya, idolamu siapa sih, Say? Role model seorang Via itu siapa gitu? Aku tuh kalau justru aku tuh suka lihat artis-artis perempuan, Mbak. Kayak misalnya saya suka Lisa Blackpink. Saya suka orangnya cantik, terus fashionnya bagus. Saya suka Avril Lavigne dari zaman masih SMP, saya suka itu. Terus suka Agnes Monica, Rizky berarti di situ-situ gitu. Tapi ya karena memang dasarnya kan saya nggak seberapa ini ke dangdut ya Mbak ya awalnya. Tapi pas akhirnya saya suka sama dangdut, ya saya seneng sama banyak artis dangdut. Saya suka sama Aji Roma Irama, saya suka suaranya Bunda Rita Sugiarto, saya suka Sampean juga. Terus kayak tersanjung dong aku. Aku tuh kalau Sampean itu kayak apa ya Mbak ya, terinspirasi dari kegigihannya Sampean yang dulu itu, terus ngelihat Sampean jadi businesswoman kayak gitu-gitu, kok bisa ya aku kayak gitu toh, kayak ya apa ya, kok bisa gitu toh gitu, heran. Sebenarnya seorang Via juga bisa karena kan semua udah ada di dalam genggaman kamu. Cuman kamu ini nanti aku kasih tahu ya, mungkin japri aja bagaimana ke depan gitu. Tapi nanti juga aku akan bagi di sini supaya orang-orang yang nonton di sini itu juga mengerti bahwa perjuangan itu pasti akan ada hasilnya. Tapi satu yang harus kalian ingat bahwa ketika sudah mendapatkan pencapaian yang luar biasa, itu jangan terlalu euforia, terlalu senang gitu. Senangnya jangan kelamaan maksudnya. Ini aku merepost omongannya Eyang Titik Puspa bahwa kalau kita sudah mendapatkan keberhasilan, kok senang ojo apa lama-lama gitu. Jadi kamu harus cepet-cepet ngerem, terus cepet-cepet memaintain, terus cepet-cepet untuk bisa memanage apa yang sudah kamu dapat gitu. Caranya gimana? Misalnya aku udah punya uang nih, udah punya uang 1 M gitu ya. Tahun ini atau program aku tahun ini mau bikin apa? Aku senang banget ketika aku lihat bahwa kamu kemarin tuh di komentar di mana ya, ngobrol di mana ya. Aku mau bikin studio. Itu juga aku duet. Kalau nanti suatu saat ini kan udah zamannya udah yang canggih-canggih toh. Jadi memang aku salut banget dengan kamu dengan omongan kemarin itu, karena itu salah satu juga orang bisa cari duit di situ. Gitu. Jadi itu udah bagus gitu. Jadi kamu punya ke depannya kamu seperti apa. Jadi memang
hidup itu punya target ngono loh. Jadi jangan hanya karena aku ngetop laguku sampai di sini orang udah bisa ini, orang udah bayar aku segini gitu. Nggak segitu. Aku dulu juga gitu, nggak aku dulu juga gini, Via. Aku punya uangku ini tak pakai apa. Aku sempat ngobrol sama Eyang Titi, Eyang, aku punya uang segini, tapi kalau untuk masa depan ke belakang aku nggak tahu lagi. Waktu itu ya, aku punya uang jujur aja, setelah punya rumah ini kan memang harganya mahal. Terus ada sisa uang itu kalau nggak salah 3,8 M gitu. Gede zaman itu Mbak, banget. Itu gede. Terus Eyang Titi bilang begini, ya wes, sertifikat mamamu, kan sertifikatin rumahku yang di sini ke bank. Buat apa? Ya buat usaha gitu. Oh gitu ya. Terus aku usahanya apa yang? Ya nggak tahu. Pokoknya aku ngasih jalan di situ caranya. Kalau memang kamu duitnya kurang. Tiba-tiba aku ada inisiatif, ada orang nawarin untuk karaoke-nya dijual ke aku karena rugi gitu ya. Terus aku sempat ngobrol lagi sama yang ada orang nawarin karaoke. Tapi aku gimana caranya gitu. Ini contoh aja Via, aku gimana harus ini, ya wes tukun berapa harganya? Ini orangnya minta 2,5, tapi aku lagi nego 1,8 M gitu. Oh ya? Terus akhirnya tapi itu kosongan Via. Terus akhirnya aku minta dibelajarin gimana caranya berbisnis. Aku harus ngurus izin semua ke gubernur, ke kantor pariwisata. Ini semua aku jalan sendiri gitu. Terus yang Titi ngajarin, ya wes kalau memang duitnya kurang nggak apa-apa sekolahin, itu pasti harganya mahal gitu. Nah di situ aku udah mulai terima respon dari pihak bank. Akhirnya aku buka karaoke itu 1 tahun langsung bisa buka 5 cabang. Tapi ya itu mau karena kan sekolah duitnya kurang, tapi aku buka karaoke banyak. Terus ya itu tadi sertifikat rumah Pondok Indah tak bawa ke Bank BCA gitu ceritanya. Biar bisa buka banyak. Akhirnya berkembang gitu, kayak gitu. Dan aku bodo amat orang mau ngomong apa terserah. Yang penting aku masa depan seandainya aku nggak laku nyanyi karena aku udah di Jakarta, aku udah punya mobil mewah, pajaknya gede, aku punya rumah gede, rumahnya juga mentereng di Pondok Indah pula gitu, pajaknya gede dan pengeluaran pasti gede. Kalau aku nyanyi nggak laku, aku mau ngapain gitu. Jadi akhirnya aku kerja keras di situ ya. Dan aku berharap kamu juga begitu. Bukan seorang Via yang hanya ngetop menyanyi, tetapi suatu saat nanti aku berdoa, berharap supaya kamu juga bisa mengikuti jejak aku. Amin. Menjadi seorang Via Valen yang benar-benar bisa memaintain, walaupun generasi yang di bawahnya udah ngejar-ngejar, tapi kamu tetap is the best gitu. Amin, amin. Aku mau tanya nih, semuanya, ini minta disapa lagi Via. Halo, waalaikumsalam. Semuanya loh Mbak, ini banyak ini. Iya. Tuh, muter terus. Dari tadi bingung aku soalnya di sini cepet deh mataku. Padahal aku udah pakai softline loh. Pakai softline min. Sampean itu min berapa? 2. Oh 2. Terus aku ada plus juga, ada silinder. Jadi kalau nggak pakai kebayang gitu. Iya sama Mbak. Terus aku mau tanya nih, bagaimana cara menghadapi fans, terus haters selama ini? Kita ini kan punya fans, punya haters gitu. Kalau aku kadang-kadang kalau sama haters lagi mood, lagi enak, tak balesin aja orang urus. Kalau kamu gimana? Saya dulu ya gitu Mbak. Cuman makin kesini, soalnya ya apa ya Mbak yang cerita yo. Takut tambah rame saya kalau ceritain itu. Soalnya wis diem lama soalnya. Jadi apa ya, pernah kepleset dikit, akhirnya membuat saya dibenci sama kayak enak ngomongin kok, khawatir salah penerimaannya. Jadi sebenarnya gini, ya apa ya ngomongin ngomong lurut kok paling enak Mbak, tapi kalau di sini tuh takut dipotong terus diupload ulang terus membuat komentar segala. Iya. Nggak apa-apa, global aja. Cara menghadapi haters itu ya kadang perlu dibalesin, kadang enggak. Tapi kalau misalkan jawabannya komentarnya nggak enak ya nggak usah. Ini kadang kalau aku sih ya ngomongnya nggak enak, ngomongnya aku nggak berkenan, bukan saja tak tutup, tapi langsung tak blokir. Kalau aku gitu, dia ngomongnya udah ini, tapi kalau aku lagi moodnya enak gitu, tak balesin, atau
kalau aku lagi nggak enak hati, daripada nanti aku ngomongnya sengak atau apa, atau nggak enak banget ngomongnya, terus aku salah ngomong, terus aku salah nulis atau bagaimana, itu yang kadang-kadang aku juga takutkan. Tapi daripada begitu lebih baik tak blokir, karena aku pengalaman yang banyak sekali dulu sebelumnya kan aku sering bermasalah toh, hanya karena apa namanya, apalagi aku seorang Inul gitu kan ya, apalagi masalah Pak Ahok dulu. Pak Ahok padahal aku nggak ngapa-ngapain, cuma ngetek, kebetulan Pak Ahok itu datang ke salah satu stasiun televisi, ke Indosiar waktu itu jadi bintang tamu, tiba-tiba aku duduk ngobrol aja, orang lagi pro dan kontra sama dia, aku kena juga, padahal aku juga ngapa-ngapain. Aku juga sebagai rakyat jelata yang bangga dong sebagai seorang duduk dengan gubernur gitu. Nggak ada kata-kata yang ini, tapi kan akhirnya pro dan kontra, ternyata di luar itu orang banyak yang lagi nggak ini sama beliau. Berasumsi yang nggak padahal aku nulisnya juga nggak apa-apa, tapi aku balesinya ada yang tidak berkenan, akhirnya kan jadi booming ya, jadi viral nggak karu-karuan gitu. Nah itu pengalaman juga buat aku, supaya aku juga hati-hati pada saat aku nulis komentar atau apapun di sosial media. Itu sih kalau menurut aku. Karena memang kalau kamu gimana? Bersosial media itu memang kebanyakan itu palsu sih orang-orang ini. Apa ya, kayak terkesan nggak apa-apa, padahal ya kenapa gitu. Kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu, ya manusia gimana sih ngandungnya. Cuman untuk orang-orang yang apa adanya, untuk orang-orang sing aku ya kok ngene iki kon trimo ya wis, gak trimo ya gak apa-apa ya wis. Kok sampean iki. Dadi ini orang itu tuh nilainya piye ngono. Padahal orang lain itu malah yang diperlihatkan di media sosial itu kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya itu ya apa ya? Ya gitulah Mbak. Ya kayak aku yang pernah kejadian itu waktu itu saya beneran nggak pernah ada yang namanya benci sama artis siapa gitu, demi Allah nggak pernah. Ini lagi puasa, jadi nggak ada saya benci sama siapapun atau niat menjatuhkan atau gimana. Saya tuh pernah nge-live Mbak ini, terus abis itu saya tuh kayak ngomong sesuatu yang menurut saya memang bener dan artis itu memang layak gitu loh dapat piala gitu. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba langsung saya itu dibully, dibilang nggak suka, nggak terima, gini, dan itu parah. Pokoknya Ibu Liani dulu itu parah banget, padahal saya tuh nggak ngerti. Saya disuruh minta maaf, saya tuh harus minta maaf itu kenapa? Karena saya itu bener-bener nggak merasa ngatain, nggak merasa apa ya, pokoknya nggak ngerasa ngilokno atau nggak suka dengan hasilnya gitu, enggak gitu. Malah saya itu justru memang menerima gitu, maksudnya memang layak gitu aku sebut gaya apa ya Mbak Emu, maksudnya cuman gara-gara saya pas posisi live terus ngomentarin, gara-gara orang-orang saya ngobrol terus saya ikut ngomentarin, lah kok jadi masalah gitu buat saya. Itu awal mula saya ada yang benci ya dari situ. Tapi awal gini, kalau aku menghadapi orang-orang seperti kayak kamu diplesetin jadi ini, aku juga sering ngalamin kayak gitu zaman dulu kan. Aku juga pernah diplesetin, ada ribut, padahal aku sama Dewi Persik juga baik. Ini langsung aja saya to the point. Sama Dewi Persik juga pernah apa namanya, berita di narasi di TV kayak apa, padahal aku sama Dewi Persik itu dari nol sampai aku di Jakarta sampai dia muncul pun tidak pernah sekalipun ada masalah. Tiba-tiba di TV dibikin narasinya ya itu kontra masyarakat gitu, masyarakat umum saya nggak tahu kayak nggak tahu itu orang siapa yang berusaha membuat kita jadi akhirnya jadi ribut sama si A si B kayak gitu. Aku sama Dewi Persik dari dulu nggak ada masalah. Pernah juga aku baca beritanya di televisi, narasinya nggak enak, dikiranya aku yang begini sama artis-artis pendatang baru lah, sama zamannya dulu kan Dian Santana sama Putri Kayang lah, sama siapalah gitu. Jadi pas baru naik itu ya. Iya, sama artis siapa aja gitu yang aku diomongin macam-macam lah, Inul begini lah, Inul begitu lah gitu. Jadi kalau menurut aku, kita itu harus punya apa ya? Punya jiwa kekuatan yang benar-benar yang hebat gitu. Berbesar hati. Kita itu harus kebal gitu loh.
Pokoknya kalau aku gitu, jadi aku antisipasi, aku mau jungkir mau balik sekarang terserah, aku makan nggak ikut kamu, yang penting tujuanku lurus bener, niatnya menghibur kalian semuanya, kalau nggak terhibur monggo silahkan, udah gitu. Pokoknya nek seneng aku silakan di follow, nek nggak seneng ya unfollow, wis beres. Aku sih gitu sekarang, karena kan memang hidup ini pilihan mau ngapain gitu. Soalnya kadang kita kan sering lihat banyak kan artis-artis yang ngelaporin orang-orang yang ngomong nggak enak di akunnya. Nah pas ketangkep, terus dia tuh ngomongnya saya cuma iseng, enak loh like ngomong loh, iseng tok loh Mbak Idol. Jadi dia tuh seenaknya nulis gitu tok, terus habis itu ditinggal. Nggak tahu kalau tulisannya itu nyengatinnya artis itu nggak tahu Mbak Idol. Enak, mari di komen kayak gitu posting, langsung komen enak leye-leye kelesetan gitu. Makanya Tapi dari situ emang kita begitu, nggak kalau perlu nggak terlalu gitu nggak merespon. rame ya. Aku terima kasih banget loh Via. Terakhir nih, aku pengen kalau kamu berkenan pengen nyanyi dikit, atau sekalian aku pengen tahu siapa orang yang sangat berjasa di dalam karir kamu, dalam hidup kamu, di dalam perjalananmu sampai hari ini. Yang itu Terus dulu, sama siapa orang yang cita-cita paling apa berjasa? aja yang belum kesampaian. Oke. Orang-orang yang paling berjasa di dalam hidup saya, di karir, itu orang tua Mbak Inul. Jadi tanpa mereka saya nggak ada di sini. Kalau nggak mamaku nyuruh papaku jadiin aku penyanyi dangdut, aku mungkin nggak akan seperti ini, gitu. Terus apalagi tadi? Cita-cita. Oh ya, cita-cita yang belum kesampaian. Aku pengen punya usaha, pengen punya bisnis keluarga, karena ya apa Bagus ya, sih. ya karena saya ada tujuan, ya Bismillah mudah-mudahan tercapai. Saya kepengen hijrah, kepengen pakai jilbab, kepengen sudah nggak di entertain lagi, jadi kepengennya ke bidang yang lain gitu. Cuman kan kalau Kan sebagai sayang. sebagai penyanyi dangdut kan belum bisa kayak gitu, meskipun orang bilang rezeki itu nggak akan kemana, biarpun berjilbab, namanya orang suka ngejob pasti akan ngejob terus, tapi kenyataannya memang selama ini nggak terjadi gitu. Makanya saya mesti harus nyari sandaran dulu buat hidup saya dan keluarga, jadi harus punya bisnis baru nanti aku langsung insya Allah berikut. Itu Tidak ada yang benar-benar memberikan cap bahwa orang berhijab itu terus nggak laku. Aku juga nggak setuju. Karena aku melihat anak pendidik aku kayak Lesti, terus kayak beberapa artis-artis yang lain gitu, teman-teman aku apa, Dewi Sandra, pelaku pasti. Itu semuanya banyak, Ola Ramlan, itu mereka semua teman-teman aku juga hijrah, berhijab, tapi mereka rezekinya juga ngalir terus, nggak ada masalah. Iya itu. Ya makanya maksud saya itu gini loh Mbak, ini maksudnya sebagai penyanyi dangdut ya. Kayak gini misalnya, saya ada teman banyak juga yang hijrah. Jadi yang tadinya kita ada bintang tamu di klub, nggak mungkin orang pakai hijab masuk klub kok Mbak Inul. Maksudnya jadi kayak ruang gerak kerjanya itu jadi terbatas gitu loh maksud saya. Itu maksudnya. Tapi kalau untuk orang-orang lain kayak misalnya artis sinetron, artis presenter, pakai hijab, konten aja Mbak, nggak ada masalah gitu. Tapi maksudnya kalau untuk penyanyi dangdut kayaknya susah gitu. Makanya mudah-mudahan ada sandanan lain dan makin lancar aja keinginan yang kayak gitu. Ini loh teman-teman nih, aku pengen loh Mbak Via nyanyi bentar dikit aja, pengen dengar suaranya kan udah lama nggak tampil. Oke. Banyak yang masuk nih, Mbak Via nyanyi dong gitu. Nyanyi ini aja ya. Ada sih ngajakin duet juga. Mbak berdua aja yuk. Ini ya boleh. Aku nyanyi lagu sayang yo. Ayo. Bareng ya Mbak. Nah ini nih buat si Dik nih, karo nyanyi nggih Mbak, bareng boleh. Terus ini banyak banget nih, aduh ini kuotaku keburu habis Mbak, ini nyanyi dong katanya. Oke, yuk Mbak. Kangen nih, ya wes, ayo kita nyanyi yuk. Ayo. Aku juga terima kasih, bentar ya, aku juga terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan live, karena aku akan berbagi untuk 10 orang. Wow. Untuk 20 orang
Jadi untuk 20 orang aku akan berbagi lumayan lah 1.000-an buat 100 ribuan buat kalian beli kolak untuk berbuka. Ya nggak banyak tapi mudah-mudahan ini apa namanya Bermanfaat bisa Mbak zaman sekarang. bermanfaat ngono. Nggak banyak, tetapi saya akan bikin banyak bintang tamu yang hadir di live Instagram aku. Jadi pantengin tiap hari karena aku mau undang siapa aja, tunggu kabar beritanya. Vi, aku nyanyi yuk sama kamu yuk. Ayo Mbak, ayo. Aku Aku po. dulu ta. Sayang, ayo berdua. Kamu dulu ya kamu. Ini ada Johnson ini, Mbak Via mau nyanyi ya. Halo Mbak Via ya. Ya. Oh, siapa lagi nih? Ya wes, nyanyi yuk. Sayang, apa kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Enak suara aku Vi, neng ngono Vi. Halo Mbak. Mbak, aku seneng lagunya sampean. Lagunya sampean. Sisi, apa sih aduh. Kali judul lagu Mbak pokoknya seneng rada melo-melo iku lho, Mbak. Masa lalu. Apa? Judul apa? Yang Judul. Jangan ada mantan. Sisi aku lali judulnya, Mbak. Mawar putih iku lho enak, Mbak. Mawar putih. Mbak sampean nyanyi kok, Mbak. Aku nyanyi kita tapi kamu nyanyi oto gise band yang lain lega gitu. Aku rada angel lah nyanyi ngono-ngono iku. Biasa aku nyanyi laguku sama nyanyi lagu sampean yo. Yes. Sayang, apa kowe krungu cerita hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti nomor rambutku, rapatkan lumpur tresnaku. Mbak Inul. Wis tak coba ngeleke jenengmu saka atiku satenane ra ngapusi setrisno sliramu ya pepujane ngati nanging kowe ora ngerti kowe wis tak wanti-wanti malah jebul saiki kowe menjadi janji jare sehidup semati nanging ngopo bukti kowe tresno demi wedokan liya ya wis ora apa-apa insyaallah aku iso liya mesambat kali sinten yen sampun mekatan merana uripku. Tapi tidak ada yang bisa ngalahin pemusik daerah Jawa Timur ya. Benar, mereka itu kreativitasnya tinggi banget tuh jadi bagus. Terima kasih ya sayang. Ya, aku juga makasih Mbak. Lama nggak ketemunya di sini. Buat di adekku saya ngayu dewe, sukses buat kamu. Amin ya amin. Tetap rendah hati. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat aku, buat teman-teman yang sudah kangen. Menambah tembungan tali silaturahmi jadi makin akrab. Salam buat Bapak Ibu, buat Mama Papa. Semoga kamu tak doain makin sukses terus ke depan. Amin ya Allah, amin. Yang haters nggak usah didengerin. Yang sayang sama kamu tetap dijagain. Semoga sampai cita-cita kamu ke depan. Amin. Dan benar-benar harapan kamu yang pengen berhijab juga kesampaian. Alhamdulillah. Amin ya Allah, amin. Aku seneng. Terima kasih juga buat semuanya, ditungguin ya hadiahnya ya, lumayan gue tunggu. Thank you semuanya, semoga live saya sama Mbak Inul ini bisa menginspirasi teman-teman yang nonton. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, thank you Mbak Inul, sehat terus ya, sukses. Waalaikumsalam.